Sudah tampil, Pak. Oke, terima kasih moderator. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Pak. Materi malam ini adalah perhitungan pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan dan biaya pajak bumi dan bangunan itu sendiri, ya. Jadi BPHTB ini sebuah pajak, jenis pajak daerah yang menjadi dasar ketika kita ingin melakukan suatu pemungutan atas transaksi, diantaranya transaksi jual beli, ya, antara tanah, objek tanah dan bangunan. Ya, kita akan membahas dasar hukumnya, subjek dan objek. Ya, yang ketiga adalah simulasi perhitungan. Jadi ada 3 poin yang menjadi pokok pembahasan malam ini terhadap PPH dan BPHTB. Dasar hukum yang paling dekat dalam hal ini kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ya, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Jadi ini regulasi yang mungkin hampir seluruh daerah sekarang ini sedang menyusun sebuah perda, ya, perda peraturan daerah tentang BPHTB, ya, diantaranya BPHTB. Selain dari kewenangan khususnya di kabupaten kota, ya, tentang pajak PPH dan BPHTB. Jadi apa sih objek BPHTB? BPHTB ini bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi sudah jelas bahwa ada bea perolehan, artinya perolehan bagaimana memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Jadi objek BPHTB ini kita sudah ketahui, ya, pajak atas perolehan hak tanah dan bangunan. Ada 3, ya, perolehan hak atas tanah, dan ada 2, ya. Ada 2. Pertama, pemindahan hak, ya. Jadi hak dari penjual kepada pembeli. Hak yang menukar dan yang menerima tukaran. Hibah wasiat, waris, pemasukan perseroan atau badan hukum lain. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan atau penunjukan pembeli dalam hal lelang. Ini termasuk juga pelaksanaan putusan hakim, berkekuatan tetap, penggabungan usaha, peleburan, pemekaran, dan hadiah. Ini karena pemindahan hak ini. Ada juga pemberian hak baru, ya, kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Kita ketahui bahwa BPHTB ini subjeknya orang atau badan. Subjek dan wajib pajak ini orang, ya, atau pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah. Bagaimana memperoleh hak atas tanah? Ada 2. Pemindahan hak, ya, karena apa? Dan pemberian hak baru karena apa? Kita ketahui hak atas tanah dan bangunannya kurang lebih 8, ya. Hak milik. Jadi kalau ada perolehan, ya, pemindahan hak seperti ini, ya, karena hak atau ini karena pemberian hak baru, maka biarlah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya hak guna usaha. Kita ketahui hak guna usaha ini melekat di atas alas hak yang lain, misalnya seperti APL, ya, hak pengolahan, hak milik, hak guna bangunan, sama juga hak pakai. Jadi hak pakai ini adalah hak yang melekat pada hak pemerintah, ya.
Jadi pemerintah ini, khususnya pemerintah daerah misalnya, melekat hak pakai, jadi bukan hak milik. Jadi itu ketentuannya. Selanjutnya ada hak milik atas satuan rumah susun. Ya, seperti rumah susun, kalau kita ketahui banyak rumah susun ya. Dan hak pengelolaan. Jadi ketika ingin pemungutan ya, pemungutan biaya perolehan hak atas tanah ini. Nah, pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten kota ya diantaranya adalah BPHTB. Jadi sudah jelas bahwa kurang lebih ada 6 ya jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan. Jadi itu yang menjadi kunci. Jadi setiap hak ini ya tadi ya. Nah, dasar pengenaan pajak ya. Jadi BPHTB. Yang pertama nilai perolehan pajaknya, ya, nilai perolehan objek pajak. Kalau tidak diketahui atau lebih rendah, maka pengenaan pajak pada PBB ini pada tahun terjadi perolehan ya, pajak bagi bangunan pada tahun terjadinya perolehan. Tarif BPHTB ini paling tinggi ya. Jadi kalau paling tinggi ketika menyusun perda, maka ya setinggi-tingginya 5%. Ya. Jadi kapan terutang BPHTB? Nah, jadi ada sebuah kasus ini yang sedang bergulir ya di kantor saya ini. Kepala Dinas Bapenda ini meminta pendapat hukum tentang BPHTB. BPHTB ini ya, kita ketahui sudah dibayarkan oleh orang atas transaksi ya jual beli, atas pembinaan hak jual beli. Nah, diketahui ternyata di belakangan sertifikat atas tanah bangunan itu objeknya sama tapi subjeknya berbeda. Artinya objek sama tapi orangnya berbeda ya. Orangnya berbeda. Jadi satu sertifikat dua orang yang berbeda gitu dengan nomor yang sama. Akhirnya minta pendapat untuk melakukan ya, pengembalian ya. Jadi ketentuannya itu ada pengembalian yaitu kelebihan bayar ya. Kelebihan bayar itu ada 2, dari jumlahnya lebih besar dari yang ditetapkan atau yang tidak seharusnya terhutang. Itu kalau BPHTB ya. BPHTB itu kalau kelebihan pembayaran atau lebih bayar ada 2, yaitu tidak seharusnya sebagai terhutang atau ya, lebih tinggi dari pajak yang sesungguhnya, dari jumlah pajak yang sesungguhnya. Jadi tarif BPHTB ini orang dikatakan terhutang ya ketika ya pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan pada tanggal dibuat dan di tanggal akta dokumen ya. Jadi itu ada juga tidak kena pajak ya, jadi ditetapkan paling sedikit 80 juta dalam hal perolehan hak atas karena hibah atau waris diterima pribadi ya yang masih hubungan keluarga 1 derajat itu tidak dikenakan. Nah, dia perolehan yang tidak kena pajak paling tinggi paling sedikit 100 ya, 300 ya. Kali ini yang tidak kena pajak 80 paling sedikit ya. Tapi nilai perolehan yang tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit 300 gitu. Nah, paling sedikit 300. Nah, kita ketahui rumus untuk mengetahui BPHTB ya, BPHTB itu sendiri ya sisa menghitung saja nilai perolehan objek pajak. Misalnya sebidang tanah kosong di Kendaria dan luasan 2000 meter persegi. Nilai objek pajaknya adalah misalnya 750 per meter. Nilai objek pajak pengenaan tidak kena pajak ya PTKP adalah 100.000. Ternyata harga kesepakatan antar penjual dengan pembeli adalah
1.150.000 per meter. Jadi nilai penjualan objek pajak yang ditransaksikan adalah ya 200 ya 2.000 meter persegi dikali 1.150.000. Jadi totalnya adalah 2.300.000. Bagaimana sih kita menghitung sebuah BPHTB ya? BPHTB. Jadi PPh-nya kita ketahui ya 5% kali nilai perolehan objek pajak. Ya. Berarti nilai perolehannya kan ini. Dikali 5% ada 115 juta. Bagaimana BPHTB-nya? Ya rumusnya adalah BPHTB sama dengan 5% dikali ya nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Artinya nilai objek tidak kena pajak adalah 100 juta ya. Jadi nilai ini nilai perolehan artinya kalau di atas ini ya berarti tidak kena pajak gitu. Di bawah dari ini ya pasti kena pajak. Gitu. Kalau bicara NJOP PTKP nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi apa artinya 5% ya 2.300.000 dikali 100 juta ya sama dengan 110 juta. Seperti kita ketahui menurut ketentuan yang tidak kena pajak paling sedikit. Jadi kalau nilai perolehannya paling sedikit ya dari 80 juta untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah daerah terutang gitu. Jadi untuk perolehan hak pertama wajib pajak ya. Jadi besar nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak paling sedikit adalah 80 juta. Ini harus ditetapkan sebenarnya di Perda ya untuk perolehan hak pertama bagi wajib pajak di wilayah daerah tempat terutang BPHTB. Jadi sudah jelas bahwa penetapan 80 juta ya untuk perolehan hak pertama hak pertama atas objek pajak itu sendiri ya. Jadi kita sudah jelas bahwa tarif pajak 5% kali dasar pengenaan pajak kurung nilai objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak ya tidak kena pajak itu sendiri. Jadi sungguh mudah ya perhitungannya, namun jelas bahwa ini sangat dilihat ya NJOP-nya misalnya ini kesepakatan. Jadi NJOP ini tidak selalu rendah atau tidak selalu tinggi ya. Jadi perhitungannya dia berdasarkan ini ya bukan 1 juta ya 150.000 kali sekian. Jadi 750.000 ini misalnya sudah ditanyakan di Perda NJOP-nya berapa ya. Nah, kesepakatan berapa. Jadi BPHTB-nya adalah 1.150.000. Jadi total adalah kalau PPh dan BPHTB kita sudah bisa lihat adalah 225 juta rupiah ya. 225 juta rupiah. Itu yang bisa saya sajikan, saya serahkan kepada moderator. Oke. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab kepada peserta. Bisa raise hand ataupun juga menuliskan di kolom komentar, di kolom chat untuk pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber kita. Silakan Pak, Bu. Mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan seputar di kantornya. Bisa langsung ditanyakan kepada Pak Kurniawan sekaligus tim ahli kami.
Mungkin Pak Arifudin ataupun Pak Hamidi, ada yang mau didiskusikan Pak seputar pajak ini? Mungkin ada pertanyaan atau gimana Pak yang bisa didiskusikan? Mungkin cukup, mungkin sudah sangat terang ya penjelasannya. Sudah jelas mungkin. Ya, mungkin nanti untuk materinya bisa kami share di grup nanti, dan juga nanti untuk sertifikat dan materi lainnya akan dibagikan di akhir periode di sistem kami sendiri. Mungkin ada closing speech-nya Pak? Ya, terima kasih ya. BPHTB ini sebenarnya transaksi yang umum ya, umum terjadi pada saat ada transaksi jual beli salah satunya ya, bangunan ya, hak atas tanah atau bangunan. Jadi BPHTB juga dalam kasus yang saya tangani ya, yang berada di meja saya, ada namanya kelebihan pembayaran ya. Kelebihan pembayaran ada dua jenis. Pembayaran ya, yang tidak seharusnya atau pembayaran yang lebih dari seharusnya ya. Jadi penanganannya pembayaran itu berbeda. Kalau pembayaran lebih dari yang seharusnya, sisa menetapkan saja pengembalian. Sedangkan pembayaran yang tidak seharusnya, di mana di dalamnya ada kesalahan transaksi seperti akta jual beli, seperti akta tanahnya ya, akta tanahnya yang kepemilikannya double dalam satu objek, itu memang memerlukan satu pertimbangan yang cukup matang ya untuk melakukan pengembalian, karena bisa jadi adalah modus-modus oleh wajib pajak seolah-olah ada transaksi ilegal, ternyata objek transaksi itu masih menjadi milik yang bersangkutan. Jadi BPHTB adalah jenis pajak pada daerah untuk kabupaten kota, bukan untuk provinsi itu sendiri. Demikian ke moderator, saya serahkan. Oh iya. Terima kasih banyak Pak untuk materi yang luar biasa. Materi malam ini mengenai pajak. Kami akan kembali lagi dengan materi berikutnya di hari-hari berikutnya. Terima kasih banyak Pak kepada Bapak semua yang telah hadir. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.